Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul ibadah ajran sur'atul qiyam min 'indil marid. Wa qala aydan afdalul fadail an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya, pengurus DKM Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati juga para jamaah ayah bunda rahimakumullah, para pemuda, para remaja yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini Allah hadirkan kembali kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah jauhkan penyakit dan musibah dari kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat dunia akhirat kita Allah kabulkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengawali pengajian kita masih di bulan Syawal, secara pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, siang harinya, malam harinya, yang bentuk harta ataupun bentuk tenaga, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits, halaman ke-26 bagian atas, halaman 26 bagian atas. Afdalul ibadah, ibadah yang paling utama, ajron, pahalanya. Siapa yang pengen tahu pahala ibadah yang paling utama adalah sur'atul qiyam min indil marid, yaitu cepat-cepat menjenguk orang sakit ketika kita ngedenger kabar bahwa seseorang itu sakit. Itu pahalanya sangat utama, sangat besar pahalanya. Jadi kalau kita pengen menabung pahala buat akhirat kita, buat bekal kita di akhirat, buat tabungan kita di akhirat, di antara caranya adalah kalau ngedenger ada tetangga, saudara, keluarga, sahabat sakit, cepat-cepat sempatkan untuk menjenguk. Datangi orang yang sakit, hibur yang sakit, hibur keluarganya dengan janji-janji Allah
bahwasanya orang yang sabar akan dikasih ini, bahwasanya orang yang diuji akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan sekaligus kewajiban kita adalah mendoakan orang yang sakit. Syukur-syukur ditanya apa yang bisa kita bantu. Mungkin kita bisa bantu dengan tenaga, mungkin kita bisa bantu dengan harta, mungkin bisa bantu dengan kolega. Ada orang sakit mau masuk rumah sakit sulit, mungkin kita ada yang kenal bisa masuk ke mana. Atau mungkin dia punya rumah sakitnya ada buat ditempatin, tempatnya ada tapi biayanya tidak ada, mungkin kita bisa. Atau biayanya ada, rumah sakitnya kosong kamarnya, tapi yang nganternya nggak ada, ya kita bisa mungkin dengan tenaga kita. Jadi mohon maaf, tawarkan apa yang kita bisa bantu. Mohon maaf lahir batin, banyak sekali orang yang sakit mau minta tolong cuman malu. Tapi kalau kita sudah menawarkan, insya Allah akan jadi solusi terbaik. Punten, ada sebuah cerita, mudah-mudahan bukan riya dalam ibadah. Punya paman ini tinggalnya di Sukabumi. Kok lebaran nggak mampir gitu ya ke kita, ke pesantren. Kita mau ke sana, biasanya beliau yang ke sini karena sekalian berziarah ke kuburan ayah bundanya gitu ya. Jadi kita sengaja nahan nunggu gitu ya. Akhirnya kita telepon, Mang, kenapa? Gimana kabarnya? Sehat? Apa segala macam? Kenapa nggak kesini? Setelah minta maaf lahir batin segala macam, dia dengan jawab sangat pelan, Mamang lagi sakit, baru kena stroke 4 hari. Oh, akhirnya gini, Mang, sekarang juga Mamang ada yang nganter nggak kesini? Nanti kita urusin di sini. Subhanallah, atas izin Allah, dia bingung. Ya udah nanti Sabtu aja, nanti kita ke sana karena nggak ada yang nganter hari ini. Saya telepon adiknya beliau di Jakarta, ternyata adiknya responnya luar biasa. Saya jemput hari ini juga. Atas izin Allah, malam Jumat jam 10 malam kemarin datang ke pesantren, dibawa dalam kondisi stroke. Nah, kemarin kita obatin dengan cara totok punggung. Di teman saya, di Ustadz Samirin, alhamdulillah atas izin Allah tadinya nggak bisa berdiri karena masih baru, karena kita buru-buru gitu ya, cepat mumpung baru stroke-nya. Alhamdulillah kemarin kita hantar ba'da asar, diobatin, di terapi totok punggung. Alhamdulillah malam sudah bisa berdiri, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, cuman masih harus megang tembok. Alhamdulillah. Nah itu solusi. Senengnya luar biasa beliau, karena bingung terkadang ketika kita sakit itu terkadang solusinya nggak ketemu. Apa ya? Nah disitulah kita harus datang. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa berikan. Walaupun mungkin harta tidak mampu, tapi ada solusi-solusi. Makanya punten, diantaranya hidup ini tidak boleh putus silaturahim dengan siapapun, karena terkadang dengan menyambung silaturahim ada solusi yang terbaik buat kesehatan kita, buat ekonomi kita, buat anak-anak kita. Mohon maaf, diantaranya adalah itu, gitu ya. Jadi silahkan Pak, kalau ada orang sakit, cepat-cepat kita tengok, tanyakan apa keperluan, apa kebutuhan yang bisa kita bantu semampu kita. Nah ini ya, itu pahalanya luar biasa. Tengok hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Jabir. Itu ya. Jangan malah merepotkan orang sakit. Maksudnya apa? Merepotkan orang sakit, dijadikan ladang bisnis. Kayak ada orang meninggal dunia, dijadikan ladang bisnis. Sholat jenazahnya bayar, ngajinya nanti ngajinya saya aja ya, 30 juz ya, tinggal ngitung aja lah, mungkin bang 1 juz. Nah itu dijadikan ladang bisnis, itu salah gitu ya. Ya sholatnya saya kan yang imam ya, kasih aja lah bangsa 500.000 buat saya, kalau jamaah terserah. Masa orang meninggal dijadikan bisnis? Harusnya para asatid, para kiai, mari kita bersama-sama, orang musibah jadikan ladang pahala buat kita menolong, membantu.
meringankan, bukan jadi beban. Apalagi numpang makan, numpang hidup di orang yang kena musibah, itu salah. Itu ya. Baik. Hadis yang kedua, afdalul fadail ang tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Kata baginda Nabi, afdalul fadail, keutamaan yang paling utama itu 3. Ini dilakukannya kemarin lebaran semua nih kebanyakannya. Yang pertama, angtasila man qata'aka, menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita. Makanya kemarin pada mudik karena ingin menghubungkan tali silaturahim. Tuh begitu ya. Datang ke kampung sampai macet-macetan di tol Cipularang tuh 7 jam, 8 jam katanya, pakai katanya ya, nonton di TV tuh ya. Saya sih nggak tahu, nggak ngerasain, nonton doang gitu ya. Kenapa? Tujuannya cuma satu, ingin menghubungkan tali silaturahim tuh ya. Silakan, ada yang naik pesawat, ada yang naik bis segala macam, monggo silakan. Karena maaf, di antaranya keutamaan yang paling utama menghubungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Punten, kalau mudik mas silaturahim biasa, tapi ada yang lebih luar biasa. Apa? Orang benci sama kita, orang memutuskan silaturahim dengan kita, orang tidak mau bertanya sama, nanya sama kita, orang nggak mau nengok sama kita. Bisa jadi tetangga kita, bisa jadi keluarga kita gara-gara bagi waris. Lalu kita datangi rumahnya, kita hubungkan, walaupun dia yang salah, tapi kita datangi, maka itu pahalanya luar biasa. Jangan pernah memutuskan silaturahim dengan orang, tapi kalau ada keluarga, ada orang lain memutuskan silaturahim, datangi oleh kita, itu ladang pahala buat kita. Ini hadisnya. Kalau kita memutuskan silaturahim, diancam oleh baginda Nabi tidak akan masuk surga qati', orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan pernah. Tapi kalau ada adik kita, kakak kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita, ada masalah sedikit lalu memutuskan silaturahim dengan kita, datangi, bawakan oleh-oleh, kita minta maaf duluan kalau memang kita salah. Tidak kenal usia, yang tua bisa datang ke yang muda, tidak harus yang muda datang ke yang tua. Dengan ego kita, kan yang muda dia, masa dia nggak muda? Nah, jangan kalimat itu. Kita kan yang tua, kita kan kakaknya, kita kan, jangan, kalimat itu hilangkan. Dalam agama tidak ada seperti itu. Dicontohkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi sering mendatangi, bukan didatangi, sering mendatangi. Jadi karena itu datangilah. Hati-hati ketika silaturahim, bersihkan hati karena setan godain kita. Ketika silaturahim terkhusus lebaran, hati-hati setan ngebisikin ke hati kita. Apa yang dibisikin? Kesombongan. Datang ke saudara dengan mobil kita yang baru, biar kelihatan kita orang kaya. Datang ke sana bagi-bagi uang biar kelihatan orang banyak uang. Nah, bagi-bagi uang boleh, pakai mobil baru boleh, bawa oleh-oleh yang banyak boleh, tapi bersihkan hati kita, jangan ada kesombongan. Niatkan semuanya adalah hadiah dan sedekah. Jangan berpikir yang lain-lain, karena setan tuh ngebisikin betul. Makanya ada istilah, sebelum lebaran semua orang beli emas di toko emas, pas lebaran dipakai, habis lebaran dijual lagi ke toko emas. Tuh ya, mohon maaf lahir batin, buat apa kayak begitu ya. Jangan pernah pengen disanjung sama manusia, tapi senang sekali kalau kita disanjung sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang kita lakukan karena Allah. Begitu. Yang kedua, waktu tiaman haramaka, keutamaan amal ibadah yang paling utama. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka, memberikan sesuatu kepada orang yang pelit sama kita. Bantu tetangga, tetangga tuh pelit, emang harus dibantu. Kalau kita bantu orang yang biasa itu sudah biasa. Pulang kampung bawa lanting, ngasih ke tetangga yang biasa ngasih oleh-oleh dari Sumatera. Mohon maaf, itu mah balas budi.
Ada orang pelitnya luar biasa, Masya Allah. Nah kita datengin, bawain oleh-oleh. Kami dari Jawa kemarin, kami mampir nih, ada ini, ada ini, ada ini, mohon dicicipi. Nah itu namanya memberikan kepada orang yang pelit. Itu amalan yang paling utama. Tuh begitu ya. Yang ketiga, watasfaha amman zalamaka, memaafkan orang-orang yang berbuat zalim sama kita. Punten, kita berbuat zalim sama orang itu nggak boleh. Andai pun kita kelakuan kita, umpamanya ucapan kita, perilaku kita pernah berbuat zalim sama orang, minta maaflah kita. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, apakah tetangga kita, apakah keluarga kita, dengan ucapan atau perilaku, maafkan. Maafkan. Memaafkan ini memang berat, tapi pahalanya besarnya luar biasa. Yuk, jangan ada dendam di hati kita, bersihkan hati kita dari dendam, selalu hobi memaafkan orang lain. Tentu ya, Allah aja maha pemaaf, masa kita makhluknya maha pendendam? Jangan, jangan. Allah maha pemaaf, maka kita juga harus terus memaafkan orang lain. Sampai-sampai zikir yang disunahkan atau dianjurkan dibaca di malam-malam 10 hari terakhir atau di malam-malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena Allah maha pemaaf. Tuh ya. Jadi oleh karena itu kita juga harus jadi pemaaf buat orang-orang yang berbuat zalim sama kita. Karena bisa jadi orang berbuat zalim sama kita nggak sengaja. Bisa jadi nggak sengaja kalimahnya ya. Kita jangan suka buruk sangka. Hadis yang ketiga, afdhalul a'mal ba'dal iman, amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah, at-tawaddudu ilan nas, berkasih sayang kepada manusia. Amal yang paling utama setelah iman kepada Allah, berkasih sayang kepada manusia. Lihat orang miskin, kita sayang. Ngelihat orang susah, kita sayang. Lihat orang membutuhkan, kita sayang. Mohon maaf lahir batin, zakat mengajarkan kepada kita, tujuan dari zakat itu dua: tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafas, wa tu'matan lil masakin. Punten, tujuan dari zakat fitrah itu membersihkan orang puasa dari ucapan dan perilaku kotor selama berpuasa. Yang kedua, memberikan makan kepada orang miskin. Kenapa? Karena hati kita biar merasa ada rasa sayang kepada mereka. Jangan sampai hari raya Idul Fitri orang miskin tidak makan, tidak bikin ketupat, tidak masak nasi, padahal itu hari raya. Makanya adalah disebut dengan zakat fitrah, zakat untuk menyenangkan hati fuqara dan masakin. Nah ini ajaran agama kita, berkasih sayanglah kepada mereka. Ada orang yang lebih sepuh butuh bantuan, bantu. Ada anak yatim yang butuh perlindungan, dibantu. Itu ya. Terkadang memang suka agak susah kita ya, kasih sayang tuh pilih-pilih. Orang yang menguntungkan kita jadiin kasih sayang, tapi yang tidak menguntungkan tidak. Itu ya. Yang kedua, terkadang kasih sayangnya salah, pakai nafsu. Cakep baru kasih sayang, cantik baru. Nah ini, nah berkasih sayanglah kepada orang-orang yang membutuhkan dengan kita, butuh pertolongan dengan kita, di lingkungan masyarakat kita. Jangan saling bermusuhan. Boro-boro sama manusia, sama binatang aja punten, contoh kucing, kita wajib berkasih sayang. Kucing ini dalam kitab fikih kitab Bulughul Maram disebutnya al-mutawwifin, binatang yang berputar-putar di kaki manusia. Nabi itu sayang betul. Saya baca riwayat, sayang betul dengan kucing. Saya baca sebuah riwayat, baginda Nabi lagi wudhu, tiba-tiba kucing minum di air bejana wudhu Nabi. Nabi berhenti wudhunya, biarkan kucing minum dulu. Setelah kucing selesai minum, baru Nabi melanjutkan wudhunya. Ada riwayat lain, baginda Nabi lagi duduk, jubahnya beliau itu ngampar gitu ya. Kucing tidur di atas jubahnya beliau.
Tiba waktu sholat, baginda Nabi mau berangkat ke masjid, kucingnya belum bangun. Ada sebuah riwayat, baju baginda Nabi oleh baginda Nabi dipotong bagian yang ditidurin kucing. Lalu beliau berangkat ke masjid tanpa mengganggu kucing yang lagi tidur. Saking sayangnya. Dan ingat, kucing tidak boleh diperjualbelikan, haram hukumnya. Jual beli kucing dan anjing itu haram, tidak boleh. Kucing tidak najis, Pak. Air liurnya tidak najis, nggak usah takut. Bulunya tidak najis kecuali bulu yang terlepas. Kalau ada bulu kucing yang terlepas nempel di baju kita di bawah sholat, bulunya najis, tapi najis yang dimaafkan. Jadi tidak batal sholatnya, tetap sah. Tapi maaf, itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Malik, bulu kucing yang lepas pun tidak najis. Imam Malik ya. Imam Syafi'i mengatakan najis, tapi najis yang dimaafkan. Artinya walaupun nempel di sejadah kita tetap sah salatnya, karena najis yang dimaafkan. Itu saking hebatnya kucing. Malah di zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang mengurung kucing, mengkandangi kucing. Kucing itu ditinggal, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya kucing itu sampai mati. Maka dicap wanita ini calon penghuni nerakanya Allah. Kenapa? Karena menzolimi kucing. Makanya hati-hati yang punya kucing dikandangin, lebih baik sih nggak usah sebenarnya, nggak usah dikandangin, biarkan dia keliling-keliling di dalam rumah kita. Tuh ya, karena kalau dikandangin khawatir kita pergi lupa nggak ngasih makan, kasihan. Tuh ya, atau makanannya habis, kitanya lupa pulang. Nah itu hati-hati. Makanya saya titip sekali lagi, sayangi kucing, bukan hanya kucing punya kita, kucing liar pun kita kasih makan. Itu bagian dari sedekah. Abu Hurairah tuh sampai terkenal sampai hari ini, padahal namanya bukan Abu Hurairah ya, tapi terkenalnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa? Karena ratusan kucing yang beliau punya, tiap hari dikasih makan sama beliau, disayang betul sama beliau, sampai terkenal zaman dulu masjid kucing di sebelah tempat sa'inya kita, arah Pasar Seng itu kan ada masjid kucing, tapi sekarang udah nggak ada. Tuh ya, udah disatuin semua. Tapi dulu itu terkenal masjid kucing di situ. Tuh ya, sebelum toilet Abu Jahal. Itu masjid kucing. Tuh ya. Jadi mohon maaf, begitu dahsyat, begitu luar biasa saking memuliakannya kucing. Jadi saya mengajak bapak-bapak jangan pernah berani-berani menyiksa kucing. Tuh ya, kucing nyuri ikan ya biasa, karena memang nggak pernah sekolah dan nggak tahu halal haram. Kalau manusia nyuri itu masalah, tapi kalau kucing nyuri nggak masalah. Tuh, sayangi binatang, termasuk kucing diantaranya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 45 itu Allah menciptakan makhluk Allah, ada yang berjalan dengan perutnya, ular, cacing, belut gitu ya. Ada yang berjalan dengan kaki dua, ya, ayam, bebek dan lain sebagainya. Ada alal arba', ada yang berjalan dengan kaki empat, diantaranya kucing diantaranya. Baik, jadi ayahanda bunda, dan kucing ini menjadi penghias rumah kita. Semakin kucing disayang di dalamnya, dikasih makan di dalamnya, insya Allah keberkahan akan makin muncul di rumah kita. Itu karena tiap hari kita sedekah ke kucing, ya, akan jadi nilai pahala yang begitu luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, hadis yang keempat, afdhalul mu'minina islama. Orang mukmin yang paling utama kualitas keislamannya, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari tangannya, dari lisannya. Jadi kalau kita pengen jadi muslim yang utama gampang. Jangan sampai tetangga kita sakit dengan mulut kita, sakit hati dengan perilaku kita, itu gampang. Tapi melakukannya susah. Terkadang kita nih paling hobi betul ngomongin orang. Nah ini nyakitin dengan ucapan. Paling hobi betul ngomongin kejelekan orang. Paling seneng betul ngomongin kebaikan sendiri, itu kita. Hati-hati. Paling senang betul fitnah, paling senang betul gibah, itu mulut kita. Hati-hati saudara kita yang muslim sakit hati dengan lisan kita. Yang kedua, yadihi,
Siapa yang pengen jadi orang muslim yang sempurna keislamannya, paling utama keislamannya, selamatkan orang muslim dari ulah perilaku kita, dari sikap kita, dari ketetapan yang dilakukan sama kita. Jangan sampai orang muslimin tersakiti dengan ketetapan yang kita lakukan, dengan perilaku yang kita lakukan. Tetangga kita yang muslim jangan sampai sakit hati dengan perilaku kita. Nah ini, mungkin buang sampah sembarangan di depan rumah orang, manasin motor padahal kencengnya luar biasa suara knalpotnya, padahal tetangga lagi tidur rupanya. Nah mohon maaf lahir batin, nyetel TV kekencengan, nyetel lagu kekencengan, hati-hati, itu menyakiti orang lain. Bakar petasan termasuk menyakiti orang muslim. Enak di Baitul Izzah sih ya, di Baitul Izzah tarawih enak, gak ada yang bakar petasan. Tapi Masya Allah di masjid-masjid lain, saya udah kayak ngimamin di Palestina Pak, pusing itu petasan di luar selama tarawih itu. Dan sayangnya itu masyarakat setempat itu, DKM setempat itu cuek dengan yang begitu. Harusnya tangkepin aja tuh anak. Karena apa? Kalau dibiarkan nanti akan menular ke adik-adiknya terus. Tangkepin. Karena itu dalam cara mendidik. Kita didik, kumpulkan di masjid anak-anak yang suka bakar petasan, sengaja diincar. Ya Allah, beberapa masjid yang saya imamin sholat tarawehnya, Masya Allah, udah kayak di Palestina lagi ngimamin taraweh itu. Untung aja nggak lupa surat, nggak lupa rakaat. Allahu Akbar, tabarakallah. Itu Masya Allah Pak. Kalau kita bakar petasan, padahal tetangga kita ada yang punya penyakit jantung, ada yang punya penyakit ini, bayangkan, ada yang udah sepuh, kagetnya luar biasa. Itu dosanya kayak apa? Makanya oleh karena itu, sampaikan ke anak-anak kita, jangan sampailah, manfaatkan saja buat sedekah uang daripada pakai bakar petasan gitu ya. Sudah dibuktikan oleh Allah, itu ada rumah hancur gara-gara pabrik petasan, di dalamnya meleduk gitu ya. Sudah dibuktikan sama Allah, polisi merazia petasan, dibakarnya jauh kemana-mana, tetap aja rontok semua genteng tetangga, retak tembok tetangga yang dekat lapangan itu. Ya itu contoh saja sebenarnya. Tapi mohon maaf lahir batin, manusia itu terkadang udah dikasih contoh oleh Allah dengan musibah, dengan nggak sadar-sadar, terus saja. Yang kedua, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tanyakan ke diri kita, akhlak kita ini udah baik apa belum sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama tetangga, sama saudara kita yang muslim. Sudah baik gak ke anak buah kita? Sudah baik gak ke guru-guru kita? Sudah baik gak ke siapapun? Nah itu yang tahu kita. Jadi sering-sering kita ngelamun, bener gak sih saya ini ngelakuin begini tuh, betul gak sih? Menurut agama betul gak? Nah ini maaf, yang tahu kita, akhlak kita yang tahu kita, tapi yang merasakan itu orang lain. Akhlaknya jelek banget nih orang, nah ini mohon maaf lahir batin, jangan sampai begitu. Wa afdalul muhajirin man hajara man nahallahu anhu. Orang hijrah yang paling utama adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Apapun yang dilarang sama Allah tinggalkan. Itu namanya hijrah yang benar. Wa afdalul jihad, jihad yang paling utama, man jahadan nafsahu fillahi azza wa jalla, orang yang melawan hatinya dari keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi karena Allah Ta'ala. Pengen ini ditahan, pengen itu ditahan, pengen ono ditahan. Nah itu namanya orang jihad. Mau marah ditahan, mau benci sama orang ditahan, mau zolim sama orang ditahan, mau ngambil hak orang ditahan. Nah orang yang bisa begitu menahan hawa nafsunya, itu namanya jihad fisabilillah. Gitu ya, itu utamanya jihad. Makanya bahasa baginda Nabi, roja'na min jihadil asghar, kita semua baru pulang dari perang kecil. Kata Nabi ketika sudah pulang dari perang Badar, menuju jihadul akbar, menuju perang yang sangat besar. Sahabat nanya, perang Badar tuh banget gedenya, sangat besar sekali itu perang itu. Kenapa disebut perang kecil?
emang ada perang yang lebih besar. Kata Nabi, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Hati-hati, pengennya tidur terus padahal bisa tahajud kita di malam itu. Pengennya makan enak terus padahal kita bisa puasa kok, gitu ya. Pengennya sholat di rumah terus padahal di masjid ada pahala yang lebih besar. Pengennya berantem bermasalah, bikin masalah terus padahal maaf, memperkuat persaudaraan itu lebih baik. Pengennya berbeda pendapat terus padahal maaf, berbeda pendapat itu kasih sayang. Kasih sayangnya lebih utama daripada beda pendapatnya. Hobinya nyalahin orang, dikit-dikit salah padahal maaf, bisa jadi yang salah kita karena ilmu kita masih sedikit. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin, lawan hawa nafsu kita. Tahan. Terkadang lagi perjalanan jauh enak bener, nggak usah sholat, nggak ada yang lihat ini, itu hawa nafsu. Nah disitulah ujian kita. Sayang uang saya nih kalau dipakai sedekah, nah itulah hawa nafsu. Ngapain saya bayar zakat, nggak ada yang tahu ini hitungan zakat saya, nah itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti itu, pelit, bikin kita sombong, bikin kita takabur, bikin kita angkuh, bikin kita merasa paling hebat, paling sehat, itu hawa nafsu. Nah, ngelawan yang model begitu itu namanya jihad yang paling utama. Iya. Sampai di hadis yang kelima, afdolun nas, manusia yang paling utama, mu'minun yujahidu fisabilillah binafsihi wa malih, orang yang jihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Itu mohon maaf, jihad fisabilillah itu dengan jiwa dan hartanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. 3 ayat di surat Al-Munafikun, 3 ayat terakhir itu ya, ayat ketiga sebelum terakhir kalimahnya itu, hei orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kau lalai dari zikir, dari mengingat Allah, dari mendekat sama Allah. Mau pergi umroh, sayang amat ya duit saya, sayang 30 juta. Mau pergi haji, sayang. Haji furoda kan 250 juta biayanya, 250 juta sayang banget. Walaupun hari ini daftar langsung berangkat, sayang duitnya. Nah ini godaan dari setan, ini godaan dari jiwa kita. Makanya kita harus dilawan, jangan sampai kita menyesal. Nanti nyampe akhirat baru menyesal. Nyesel ya dulu ketika saya di dunia dikasih harta sama Allah, padahal punya uang 1 miliar. Kenapa 250 jutanya nggak saya pakai haji? Sayang, nyesel. Akhirnya pulang ke akhirat, Islam kita belum sempurna karena baru 4 rukunnya yang dilaksanakan. Tuh begitu ya, gitu. Jadi mohon maaf lahir batin, jangan sampai menyesal. Selanjutnya, iqtarabatis sa'ah, sudah dekat kiamah. Wala yazdadun nas ala dunya ila hirson, jangan kaget di akhir kiamat nanti, di akhir zaman itu akan banyak manusia semakin tergila-gila sama dunia. Wala yazdadun nas minallahi la bu'dan, semakin bertambah-tambah manusia dari Allah semakin jauh. Ciri akhir zaman, manusia semakin gila sama dunia. Ketika urusan dunia diprogram, hari ini akan berangkat jam berapa untuk ketemu teman bisnis kita, jangan sampai lambat tuh ya, jangan sampai gak jadi, udah di ini tempatnya ditentukan. Tapi bagian urusan agama ya ntar aja lah, besok juga kan ada sholat berjamaah lagi aja, ngapain sih ke masjid hari ini, besok juga kan bisa lagi. Terus aja kita tunda. Urusan akhirat kita tunda terus. Bagian urusan dunia di planning. Apa nih program berikutnya, bisnis berikutnya, ini berikutnya. Bagian program akhirat tidak di planning. Harusnya di planning sama kita. Hari ini kita akan sedekah ke siapa saja. Hari ini kita akan melakukan sholat sunnah apa saja.
hari ini kita akan melakukan kebaikan apa saja. Maaf, terkadang kita suka tidak planning itu, padahal kan bisa direncanakan dengan baik, seperti kita merencanakan pekerjaan dan bisnis kita. Nah itu hati-hati, mungkin diantaranya kita semakin menggila sama dunia, semakin menggila. Makanya jangan kaget, banyak rumah-rumah yang lebih bagus dari masjid. Ada juga yang masjidnya bagus dibangun, mentereng, tapi jamaahnya kosong. Karena yang dicari apa? Mewahnya masjid, bukan makmurnya masjid. Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi terkadang kita begitu ya, berebut aja terus mencari kemewahan masjid, tapi terkadang yang kerja di masjid aja nggak sholat, yang parkir di halaman masjid aja nggak ikut sholat, yang mungut infak di pinggir jalan pakai drum ngehalangi jalan orang juga nggak sholat. Ini lebih gila lagi, lebih gila lagi, parah. Bapak ibu lemparkan saja infak sodakohnya kepada petugas kami di pinggir jalan di bulan Ramadan, di belakang tangannya sambil ngerokok, sambil megang rokok, lemparkan saja. Ya Allah, tabarakallah. Makanya saya paling benci dan tidak pernah saya ngasih uang ke orang yang minta infak di pinggir jalan. Karena dalam agama kita tidak boleh minta infak seperti itu, karena mengganggu orang jalan. Dan Islam ini orang kaya, nggak perlu ngemis-ngemis seperti itu. Dan jangan pernah minta ke orang lain. Masjid Baitul Izzah dibangun, jangan minta ke orang lain, bangun sama kita, orang yang nempatin kita, ladang pahala buat kita. Ngapain minta-minta kemana-mana? Kalau saya begitu prinsip saya. Bangun pesantren di Mauk, bangun pesantren di Mauk, itu ada orang ngasih nasihat, Ustadz, kan pesantren ini pinggir jalan, tinggal Ustadz nyuruh santri berdiri pakai drum pinggir jalan. Tidak ada kayak begitu, saya nggak mau begitu. Saya bilang tidak ada pakai proposal ke pemerintah, tidak ada pakai ke partai politik, tidak juga minta di pinggir jalan. Pesantren ini akan dibangun oleh kita semua yang pengen niat membangun. Saya tidak akan minta-minta seperti itu. Alhamdulillah selesai. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kemudahan. Minta sama Allah yang maha kaya. Bayangkan itu yang di pinggir jalan, Bapak dapat uang 20 juta, buat yang bertugas 10%. Berarti kita sudah nipu orang, Pak. Sudah nipu orang yang sedekah. Padahal diceritakannya buat bangun masjid amal jariah, tapi dimakan sama petugas. Harusnya kan ditempelkan di masjid, jadi pasir, jadi semen, tuh ya. Harusnya begitu, jadi granit, jadi keramik, bukan dipakai upah. Tidak boleh seperti itu. Makanya dalam agama kita tidak pernah ada ajaran begitu dicontohkan, diperintahkan oleh para ulama. Di Mekah nggak ada orang minta infak di pinggir jalan. Di Masjidil Haram aja nggak ada kotak amal. Tuh ya. Tapi maaf, hanya ada di Indonesia. Ya, makin lebaran makin ramai itu yang minta. Lebaran di pinggir jalan drum makin ramai itu yang naruh. Nah ini mohon maaf lahir batin, tinggalkan perilaku yang seperti itu oleh kita. Dan makin jauh sama Allah. Orang sekarang punten senam di pinggir jalan, joget-joget di depan mall, itu makin banyak, Pak. Tapi kali-kali habis subuh, jam 7 pagi adain zikir bersama di depan mall, mungkin dicuriga sama orang, apa ini? Tapi kalau orang joget-joget, Pak, cewek-cewek itu ya yang ini mimpin di pinggir-pinggir ruko segala macam, coba Bapak cek. Cari yang zikir pagi hari di depan ruko, nggak ada, Pak. Itu maaf, depan-depan rumah sakit, depan-depan mall itu pada joget kalau pagi. Kalau hari Sabtu atau hari Minggu, malah ada yang parah di depan halaman masjid. Saya tuh berkali-kali sampai agak orang kurang senang dengan saya. Saya bilang, ibu mohon maaf, ini masjid ini tempat mulia. Jangan sampailah joget-joget begitu di depan masjid. Perempuan itu sholatnya aja, kalau timbul fitnah lebih bagus di rumah. Walaupun tidak boleh dilarang perempuan ke masjid, tidak boleh. Tapi kalau timbul fitnah lebih baik di rumah. Apalagi olahraganya, apalagi jogetnya, lebih baik di dalam kamar. Tuh ya, jangan di depan umum. Nanti yang mau sholat duhur, ya Allah kan repot urusan. Ini oleh karena itu mohon maaf lahir batin, punten.
Jadi jangan kaget kalau kita melihat orang makin menggila sama dunia, sedangkan semakin jauh sama Allah. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi kita jangan dari bagian yang itu. Kita deketi Allah terus, karena kematian ini tidak tahu kapan Allah menjemput kita. Kita deketi Allah terus karena kita tidak tahu kiamat itu akan terjadi kapan. Yang jelas, siapkan bekal. Jadi dalam kondisi ibadah kita ternyata dicabut nyawa sama Allah, kapanpun kita sudah siap. Jangan biarkan dalam kondisi lalai, lupa, jauh dari Allah, Allah cabut nyawa kita, rugi. Namanya su'ul khatimah, buruk akhir hayat. Tapi kalau lagi ruku sujud kita meninggal, Masya Allah, tabarakallah. Jangan kaget Pak, kalau ada musim bola, orang yang begadang nungguin bola itu banyak sekali. Tapi yang nungguin tahajud hampir tidak ada. Yang masang alarm buat bangun bola, buat bangun kerja itu banyak Pak. Tapi yang masang alarm buat bangun tahajud jarang. Ini jangan kaget, emang tanda-tanda seperti itu. Yang hafal nama-nama pemain sepak bola banyak Pak, anak remaja kita. Tapi yang hafal nama sahabat Nabi, nama surat-surat di Quran mungkin sedikit sekali. Nah ini tanda-tanda akhir zaman. Anak kita Pak, tiap hari megang handphone apa? Main game Pak, bukan hafalan Quran. Main game bukan baca Quran. Nah ini memang tanda-tanda akhir zaman. Makin hobi ngikutin hawa nafsunya, tapi punten mohon maaf lahir batin, makin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mangga silakan. Dalam beberapa kesempatan ada pertama terkait kalau orang meninggal itu yang dibisniskan ya, itu kan terjadi di mana-mana, dan umumnya di kampung. Ya. Almarhum ibu saya juga begitu. Di 7 hari pertama ada yang di makamnya gitu. Nah, persoalannya mungkin kalau kita keluarga enggak begitu, dimusuhin. Iya, dimusuhin, dan orang sini terbiasa dengan begitu. Baik. Gimana yang Baik. Ya. yang model begitu? Baik. Yang pertama, saya ngobrol baru tahu saya, karena saya jarang tinggal di kampung ya. Baru tahu teman-teman saya cerita, kalau di Jawa itu 100 hari itu nyembelih sapi katanya. Jadi kalau tahlilan hari pertama sampai hari ke-7 itu bisa habis 30 jutaan lah uang itu, sekitar itu. Kemarin di Ciamis saya takziah di rumah saudara, saya kaget. Kebetulan saya nyampe ke sana itu sebelum asar. Ngobrol sesaat takziah karena mayat sudah dimakamkan, saya nggak ke kuburan karena mau balik lagi ke Tangerang. Sebentar lagi tahlilannya ba'da asar kata dia. Oh gitu, baik dah. Di mana tahlilannya? Langsung di musola, jadi nggak di rumah. Saya kaget, saya ikut tahlilan. Subhanallah, nggak ada air Pak, nggak ada makanan sama sekali tahlilan itu. Tapi semua yang hadir dibagi amplop Pak. Kaget saya. Subhanallah, saya kaget, begini geleng-geleng kepala. Bayangkan saya yang hadir itu bisa 400-500 orang. Kalau isi amplop 10.000 aja, jangan gede-gede kalau karena kampung ya. Katanya 10.000 isinya. Bayangkan udah berapa? Hampir 4 juta berarti per hari. Punten mohon maaf lahir batin. Saya cerita begini. Kenapa ini terjadi? Itu saya tuh dapat keluhan dari orang Jawa. Terkadang yang bikin sedih, orangnya mah banyak, makanan yang disediakan harus banyak, tapi zikirnya mah asal-asalan, baca Qurannya mah asal-asalan, ya nyampe juga kagak. Saya berani jamin, orang yang nyolatin jenazah dibayar tidak akan sampai pahalanya, karena dia datang karena bayaran. Orang yang baca Quran sampai 7 hari dibayar nggak akan nyampe pahalanya, karena dia datang karena dibayar. Sama orang tahlilan dibayar, dia tidak akan nyampe karena mohon maaf, karena dibayar. Jadi oleh karena itu yang bisa merubah cuma satu, ustadznya sendiri dari kita para asatid. Mari kita rubah, karena Nabi tidak pernah mencontohkan begitu. Ketika ada orang meninggal dunia, bukan dia yang sibuk, tapi tetangga yang gak kena musibah yang sibuk. Nyiapkan makan keluarga yang meninggal dunia, siapkan uangnya, butuh apa buat beli kain kafan. Nah dikoordinir sama DKM, dikoordinir sama RT. Jangan biarkan, kalau nggak tahlilan nggak apa-apa, kalau tahlilan tetangga lah yang mencukupi kebutuhan tahlilannya, bukan yang kena musibah. Ini sudah meninggal dunia harus jual mobil buat bayar orang takziah, kan repot itu namanya.
Maaf sekali lagi, saya benci betul dengan kasus-kasus ini. Kenapa? Saya termasuk orang di NU bertahun-tahun dari kecil saya. Tapi saya tidak suka dari zaman dulu dengan gitu. Karena memang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Tapi bagaimana membahagiakan, menyenangkan orang yang kena musibah ditinggal meninggal dunia. Kalau perlu kita masak nasi yang enak, hantarkan. Kalau bisa itu istri almarhumah disuapin sama istri kita. Kalau perlu sampai segitunya. Keluarga dia yang jauh dari Padang, dari mana yang datang takziah, siapkan makanannya sama kita. Jangan malah keluar uang. Nih penyakitnya banyak asatid, ustad yang ketika dia ada yang meninggal dunia, dia datengin istrinya, Bu, tolong disiapkan buat besok nyolatin sekian. Kita akan ngundang dari pesantren-pesantren. Saya berani jamin, Pak, daripada ngundang pesantren-pesantren lalu dikasih uang, lebih baik 5 orang yang nyolatin ikhlas karena Allah. Kalau saya begitu kalimat saya. Saya maaf, memang banyak yang nyolatin itu bagus, tapi jangan diupahin. Lebih gila lagi banyak di masjid-masjid yang belum sholat udah dikasih uang dulu sebelum mulai sholat. Itu kan udah jelas-jelas kuli baris, kuli sholat. Maaf, saya bukan benci. Kalau mau sodakoh lebih baik sodakoh ke masjid atas nama almarhumah. Kalau memang uangnya banyak, beliin karpet atas nama almarhum. Saya itu lebih bagus. Sodakoh buat bangun pesantren buat almarhum, itu yang akan nyampe. Haji badalkan almarhum, umroh badalkan almarhumah, itu lebih nyampe daripada bagi-bagi uang. Punten, yang bisa merubah hanya satu, ustadznya sendiri. Saya udah coba, karena saya udah coba. Saya ketika ngimamin sholat jenazah, kebetulan minta saya, kalau aslinya kan keluarga harusnya, tapi terkadang minta Pak Ustadz, saya dikasih uang, alhamdulillah saya terima ya, tapi saksikan oleh keluarga, oleh jamaah, saya masukin kotak amal, niat buat almarhum, karena saya tidak boleh nerima ini, harusnya saya ngasih, bukan saya nerima, karena kebiasaan. Akhirnya kan lama-lama jamaah malu, akhirnya pada ikut sedekah kan dimasukin. Akhirnya lama-lama buat apa ngasih juga nanti dimasukin kotak amal, udah nggak usah dikasih. Nah udah, sampai hari ini hilang kebiasaan itu, tidak ada. Sampai orang yang mau ngasih pun ragu-ragu kalau ada saya. Karena apa? Karena saya dimanapun menyampaikan, tolong jangan pernah ada uang keluar dari rumah orang yang kena musibah. Butuh kain kapan, datang ke rumah saya. Butuh air mineral, datang ke rumah saya. Insya Allah saya cukupin semuanya. Bukan saya banyak uang, tapi itu kewajiban kita. Bukan kita banyak uang. Kalau ada orang meninggal dunia, takziah, mobil kita penuhin dengan aqua gelas. Kenapa? Banyak orang di sana, kita bisa sedekah. Gitu tekniknya. Saya udah coba, Pak. Boleh diikutin. Jadi kalau mau ngelayat, pasti saya mencari air mineral dulu. Jadi ketika sono kan bingung, keluarga mah bingung. Jatahnya kita nyari pahala. Begitu tekniknya. Jangan pernah Pak biarkan kesempatan-kesempatan kita tinggalkan tanpa pahala. Sekali lagi, tidak ada yang sanggup merubah, RT RW nggak akan sanggup. Yang bisa sanggup hanya ustadz setempatnya. Kalau ustadznya sudah sadar bahwa itu salah, maka dia akan merubah. Tapi kalau malah ada yang meninggal, alhamdulillah lumayan penghasilan 7 malam, itu bahaya. Makanya saya mengajak ustadz, jadilah ustadz-ustadz yang bekerja, jadilah ustadz-ustadz yang punya usaha. Jangan mengandalkan dari minta dari orang yang kena musibah. Saya hanya itu aja harapan saya dari para ustadz, para kiai. Mari kita sama-sama luruskan seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ketika Ja'far meninggal dunia, kata Nabi, hei silakan kalian pada masak untuk keluarga Ja'far. Ketika Ja'far meninggal dunia, begitu, itu yang dicontohkan. Saya mengajak Pak, saya nggak ngelarang tahlilan. Mau tahlilan boleh, nggak tahlilan boleh. Saya juga dari kecil tahlilan. Cuman tolong kalau mau menghidangkan makanan dari tetangga. Pak Ustadz kan niat sedekah, keluarganya betul. Niat sedekah sih sedekah. Tapi kan lebih baik kita yang sedekah. Karena tetangga itu jangan repot dulu. Biarkan dia menangis dan berdoa saja. Menangis karena sedih, berdoa karena sayang sama yang meninggal. Begitu. Itu maaf. Menurut ilmu pemahaman saya, yang sanggup merubah adat istiadat setempat adalah ustadz setempat, kiainya setempat sendiri. Gak bisa orang lain. Saya datang, mereka akan sakit dengan ucapan saya. Tapi kalau ustadznya sendiri, Bapak Ibu, ini contoh dari nabinya tidak ada. Mari kita rubah ya. Bukan bid'ah, bukan apa-apa, tapi maaf, merepotkan orang kena musibah itu salah. Baik, kita mulai dari nol, kita perbaiki lagi. Insya Allah. Yang mau baca Quran bapak-bapak silahkan, tapi maaf ya, tidak ada apa-apanya. Gitu. Banyak Pak yang ngebegadangin sampai malam ke-7. Itu tiap malam yang baca Qurannya satu, yang begadangnya 15 orang atau 50 orang. Itu minta rokok, 1 orang 1 bungkus. Bayangin tuh tiap malam. Belum jam 11 malam bikin mie, pakai telur. Waduh, udah kayak apa itu duitnya keluar.
Maaf itu bukan katanya loh, boleh dicek. Boleh dicek. Bukan katanya. Mari kita hilangkan perilaku itu. Buat apa ngegadangin orang yang meninggal? Buat apa? Tidak perlu. Kalaupun mau baca Quran, yang saya ajak adalah istrinya, mantan istrinya, terus anak-anaknya, itulah yang akan nyampe, bukan orang lain. Tapi orang lain, tetangga mau bantuin, itu bagus. Tapi maaf, jangan pakai uang. Sekali lagi saya mengajak. Makanya punten, kalau kami di pesantren, santri-santri nyolatin dapat uang, kita kumpulkan, kita ikat, kita balikin lagi ke keluarga dalam rangka untuk membantu ini. Bukan kita udah terima gitu ya, takutnya. Tapi kalau di tempat itu saya ajarkan, contoh ada 500 yang nyolatin, dibagi amplop kita begini, maaf ya, gitu ya, maaf. Jadi kita tolak, udah tolak di situ. Alhamdulillah, saya ajarkan anak saya, santri-santri, saya ajarkan begitu. Kenapa? Takut kebiasaan ketika ada orang kena musibah kita bilang alhamdulillah dapat duit nih hari ini. Kan bahaya. Harusnya kan innalillahi harusnya. Kenapa jadi alhamdulillah? Nah, ini bahaya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mari kita dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu yang bisa disampaikan. Maafkan saya yang benar dari Allah, yang salahnya kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah